Apa artinya memiliki hati yang rendah hati dalam doa? Selamat hari Sabtu. Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Bacaan Injil hari ini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang laling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Perumpamaan Yesus berbicara tentang sikap berdoa dan hubungan kita dengan Tuhan, dengan membandingkan dua sikap yang sangat berbeda. Orang Farisi mewakili mereka yang sombong akan cara beragamanya, meninggikan dirinya dengan merendahkan orang lain, terlalu peduli dengan dirinya sendiri, rasa kepuasan diri dan pencapaian diri sendiri. Doanya yang sombong itu berpusat pada kebaikannya, caranya mempraktekkan keagamaannya, daripada pada kebaikan, rahmat dan pengampunan Tuhan. Orang Farisi itu berdiri memuji dirinya sendiri, sambil membenci orang-orang yang menurutnya kurang layak, daripada merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan meminta belas kasih serta bantuan Tuhan. Pemungut cukai itu mewakili orang-orang yang dihina oleh para pemuka agama. Mereka merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan. Doanya didengar Tuhan karena ia sungguh bersedih atas dosa-dosanya. Ia mencari Tuhan dengan kerendahan hati daripada dengan kesombongan. Perumpamaan ini menunjukkan kesempatan baik dan peringatan bahwa kesombongan mengarah pada membohongi diri dan kebutaan rohani. Melalui kerendahan hati, kita dapat melihat diri kita sebagaimana kita sesungguhnya berada di mata Tuhan, menggarahkan kita untuk mencari pertolongan dan belas kasih Tuhan. Tuhan berdiam dalam hati yang rendah hati, yang mengakui keberdosaannya sendiri, dan yang percaya akan belas kasih Tuhan dan rahmat yang menyelamatkan. Dalam merenungkan Lukas 18 ayat 9-14, Paus Fransiskus mengajarkan perumpama orang Farisi dan pemungut pajak. Dengan kebenaran diri yang sombong, dengan doa tobat yang rendah hati. Ia menekankan bahwa doa yang benar membutuhkan pelepasan topeng, mengakui kesengsaraan diri dan hanya mengandalkan belas kasih Tuhan, seperti yang dilakukan pemungut cukai. Tuhan berpihak pada hati yang rendah hati. Paus Fransiskus memperingatkan bahwa kesombongan atau arogansi menyebabkan kita menghakimi orang lain dan menjauhkan kita dari Tuhan. Pemungut cukai yang rendah hati hanya berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Satu-satunya doa yang mengarah pada kebenaran. Fransiskus menyarankan agar kedua karakter itu ada dalam diri kita. Ia mengajak kita untuk memeriksa hati nurani kita, untuk melihat apakah kita bersembunyi di balik topeng kesempurnaan. Kelemahan Tuhan adalah kasih-Nya pada orang yang rendah hati. Ia membuka hatinya kepada mereka yang mengakui membutuhkan pengampunan-Nya. Tidak cukup untuk bertanya seberapa sering kita berdoa, tapi juga bagaimana kita berdoa. Dengan kesombongan atau dengan kerendahan hati, doa sang pemungut cukai menjadi contoh sakramen pertobatan. Dengan mengakui jarak kita dengan Tuhan, dan dibawa dekat dengannya melalui rahmat. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga kasih dan kebenaran-Mu mengubah hidup kami, niat kami, dan sikap batin kami. Jika kami kurang bermurah hati, baik dan bersabar, bantulah kami untuk merasakan kasih sayang-Mu yang penuh belas kasihan, dan untuk mencari kebaikan sesama kami, bahkan mereka yang menyebabkan kami sakit hati atau tersinggung. Semoga kami selalu mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, dan memaafkan orang lain sebagaimana
Engkau telah memaafkan. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.